Halo Sobat Dongeng, jumpa lagi di channel Dongeng Sejarah. Kali ini akan mengulas sejarah Kerajaan Bali. Kerajaan Bali merupakan salah satu kerajaan kuno yang berdiri di Nusantara. Semula nama kerajaan ini adalah Kerajaan Bedahulu. Kerajaan Bali merupakan kerajaan Hindu-Buddha tertua yang berdiri di Pulau Dewata. Letak kerajaan ini terletak di sebuah pulau yang tidak jauh dari daerah Jawa Timur, yang mana kerajaan ini berada di kawasan Bedulu, Gianyar. Berdirinya Kerajaan Bali diperkirakan terjadi sekitar abad ke-8 dan berkuasa hingga abad ke-14 Masehi. Pendiri Kerajaan Bali, yaitu Sri Kesari Warmadewa yang berasal dari dinasti Warmadewa. Dinasti Warmadewa sendiri merupakan Raja Bali abad ke-8 termasuk sebagai buyut Raja Mulawarman asal Kutai. Di mana pada masa awal pemerintahannya, Kerajaan Bali menganut kepercayaan Buddha. Lalu, saat dipegang oleh Raja kedua yaitu Sri Ugrasena, Kerajaan Bali menganut kepercayaan Hindu. Raja-raja yang terkenal pada masa Kerajaan Bali, diantaranya, 1. Sri Kesari Warmadema, pada 882, 914 Masehi, 2. Raja Udayana, pada 989, 1011 Masehi, 3. Marakata Pangkaja, pada 1011, 1022 Masehi, 4. Anak Wungsu, pada 1049, 1077 Masehi, 5. Paduka Sri Maharaja Jayasakti, pada 1133, 1150 Masehi, 6. Sri Astuti Ratna Bumi Banten, pada 1337, 1343 Masehi, masa kejayaan Kerajaan Bali, Raja-Raja. Di Bali memusatkan ekonomi di bidang pertanian, di mana mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani. Hal ini pun menjadi penghasilan utama masyarakat, dengan demikian hal itu yang membuat kondisi perekonomian Kerajaan Bali terus mengalami peningkatan. Selain bertumpu pada bidang pertanian, masyarakat Bali bekerja sebagai pengrajin perhiasan, undagi, maupun pedagang. Selain dari bidang ekonomi, kehidupan sosial pada masa Kerajaan Bali kuno, struktur masyarakatnya didasarkan pada sistem kasta, sistem hak waris, sistem kesenian, serta agama dan kepercayaan. Ada hal yang menarik dalam sistem keluarga Bali yang berkaitan dengan pemberian nama anak, misalnya Wayan, Made, Nyoman, dan Ketut. Pada golongan Brahmana dan Kesatria untuk anak pertama disebut Putu. Pemberian nama tersebut diperkirakan dimulai pada zaman Raja Anak Wungsu dan berkaitan dengan upaya pengendalian jumlah penduduk. Selain itu, pada kehidupan budaya, Kerajaan Bali pada masa prasasti-prasasti sebelum pemerintahan Raja Anak Wungsu, telah disebut beberapa jenis seni yang ada pada waktu itu. Namun baru pada zaman Raja Anak Wungsu dapat membedakan jenis seni ke dalam dua kelompok besar, yaitu seni keraton dan seni rakyat yang biasanya berkeliling menghibur rakyat. Jenis-jenis seni yang berkembang di masyarakat Bali pada saat itu, yakni patapukan, atapuk, topeng, pamakul, penabuh gamelan, abanwal, permainan badut, abonjing, bujing musik angklung, bangin, peniup suling, dan perbuayang, permainan wayang. Bukti dari adanya Kerajaan Bali terdapat jejak peninggalan Kerajaan Bali, yang sampai saat ini masih bisa dilihat dan dikunjungi diantaranya, 1. Prasasti Belanjong, merupakan peninggalan bersejarah yang memuat pesan berbahasa Bali dan dibuat oleh Sri Kesari Warmadema. Isi dari Prasasti Belanjong adalah pemberian nama lain bagi Pulau Bali, yaitu Walidwipa. 2. Prasasti Panglapuan, peninggalan Kerajaan Bali yang berisi pesan tentang para penguasa kerajaan seperti Udayana, Jayapangus dan Anak Wungsu. 3. Prasasti Anak Wungsu, merupakan peninggalan dari Raja Anak Wungsu yang berjumlah 28 buah. 4. Pura Agung Besaki, merupakan tempat pemujaan yang menjadi cikal bakal agama Hindu di Bali. 5. Candi Padas, merupakan situs purbakala pada masa pemerintahan Raja Udayana hingga Raja Anak Wungsu. 6. Candi Mangening, termasuk peninggalan masa Kerajaan Bali yang ditemukan pada tahun 1925 di Gianyar, di mana terdapat arca yang sakral. Salah satu arca itu Linggayoni. 7. Candi Wasan, merupakan candi yang pernah menjadi tempat spiritual pada masanya. Buktinya ditemukan sejumlah arca, salah satunya ialah arca Ganesha. Terima kasih telah menonton video ini.